Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan screening saham swing pendek STS 5 di tanggal 16 Februari hari Minggu, teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan karena ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Nah, teman-teman akan dapat rumus-rumus ini ya, atau lihat video di atas untuk lebih detailnya, teman-teman ya. Rumus-rumus Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini. Nah, ini adalah rumus swing, teman-teman. Kita akan bedah cara saya untuk dapat stock pick saham. Nah, pakai rumus ini teman-teman, kita akan bedah nanti di kelasnya di tanggal 16, teman-teman. Selain teman-teman akan dapat rumus-rumus swing yang bisa dipakai seumur hidup, teman-teman akan dapat bonus ya, cara menghitung harga wajar. Harga wajar BRI adalah 3.835. Nah, kemarin sempat nyentuh di sini ya, guys ya. Jadi, rumus ini sangat penting untuk dikombinasikan dengan metode swing tersebut, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, langsung chat saya aja, kontak ada di deskripsi. Lebih jelasnya lihat video di atas. Dan kita lanjut ke videonya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang potensi IPO di bulan depan ya. Karena bulan ini nggak ada IPO, jadi nggak ada yang dibahas. Nah, kita akan bahas IPO bulan depan, teman-teman, yaitu bulan Maret. Ya, kemungkinan IPO akan kemungkinan IPO ini akan terjadi di akhir Maret, yaitu OYO, guys. Ya, yang nonton video ini sampai akhir, yang sampai ngelek-ngelek mungkin suka nginep di sini, guys. Oh, ketahuan kalian nginep di sini. Oke guys ya, OYO. Nah, ini OYO akan IPO di akhir Maret ya. Di sini kalau kita lihat di berita di IDX, teman-teman, ini berkasnya udah masuk semua ya, udah masuk, prospektusnya udah masuk. Nah, tinggal nanti IDX munculin di IPO aja ini guys ya. Untuk si OYO. Dan OYO ini di tahun ini ya 2024, teman-teman ya. Itu udah profit. Nah, ini dikasih tahu di sini, teman-teman. OYO berencana public offering usai perusahaan mencetak profit pada tahun 2024. Jadi bisa dibilang OYO ini sebelum 2024 mungkin rugi ya. Nah, di tahun 2024 dia untung 424 miliar, makanya di tahun ini 2025 dia akan IPO, teman-teman. OYO. Oke ya, ini beritanya udah dari IDX, jadi ini bukan hoax ya, bukan bukan istilahnya itu cuman mengira-ira, menerka-nerka, tapi udah di IDX biasanya nih beneran akan IPO bulan depan, teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang tapi ini kayaknya udah pasti non syariah ya. Jadi ya kayak gitu guys. Nah, non syariah nih harusnya nih. Nah, kita akan bahas tentang cara kerja dari OYO ini guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, OYO itu OYO Rooms ya. Di sini websitenya adalah oyorooms.com. oyorooms.com ID. Nah, OYO ini berasal dari India guys ya untuk awalnya. Nah, jadi OYO ini adalah penyedia layanan website ya. Penyedia layanan website dan pemasaran hotel kayak gitu guys. Jadi bisa dibilang sistem kerja OYO ini dengan mitra hotel adalah waralaba atau franchise, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya tempat gitu ya. Terus teman-teman pengen buka hotel gitu ya. Nah, tinggal kerjasama aja sama OYO guys ya. Nih guys, tinggal mendaftarkan diri ke OYO 360. Nah, tapi ini namanya juga franchise, tentu aja pihak OYO-nya akan survei tentunya ya. Survei ini layak nggak sih dibikin hotel? Nah, kan kalau misalnya OYO ini kan dia udah punya istilahnya standar sendiri guys. Standar ya. Ya mirip-mirip kayak Indomart lah. Ya, teman-teman punya tempat, terus pengen buka Indomart, ya tinggal telepon aja Indomartnya. Pihak Indomart akan datang buat survei, teman-teman ya. Ini layak nggak? Terus biayanya kira-kira berapa untuk renovasi, kayak gitu. Nah, si OYO juga sama. Nah, ini teman-teman akan dikasih biaya. Oh, biayanya segini nih buat bikin hotel, berapa kamar, terus luas areanya berapa kamar, berapa luas, kayak gitu. Terus ya direnov gitu ya, sesuai dengan standar dari OYO ini, guys. Nah, nanti setelah teman-teman misalnya udah nelpon OYO terus sudah dikasih tahu biayanya kira-kira segini untuk membangun hotel sekelas OYO gitu guys ya. Nah, jadi teman-teman tinggal bayar. Nah, nanti pihak OYO-nya kemungkinan sih akan bikinin itu guys, atau borong kayak gitu. Nah, nanti sistem kerjanya yaitu bagi hasil guys. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi OYO Rooms mengenakan komisi kepada mitra hotelnya sebesar 22%. Jadi misalnya nih, oh nginep di OYO itu misal aja ya 1 juta gitu ya sekamarnya. Nah, berarti OYO itu akan dapat 22%. Nah, ini mirip-mirip kayak Gojek lah. Kayak gitu guys ya, mirip.
Indomart juga sama kayak gitu, kayak Gojek seperti itu. Ini franchise atau waralaba. Kayak gitu ya. Jadi istilahnya ya hotelnya punya kita, ya terus apa namanya, kita yang ngerjain kayak gitu. Ya sesuai dengan standar Oyo tentunya, atau mungkin ini kayaknya karyawan juga dari Oyo, guys. Yes, guys. Oh. Jadi Oyo itu melakukan rebranding ya, rebranding properti kepada mitra hotelnya. Jadi istilahnya yang udah bekerja sama Oyo ini akan diiklankan, guys. Nah, kayak gini ya. Mungkin ada di Maps atau di apalah. Jadi kalau ada yang mau nginep di daerah ini, nah akan apa namanya, direkomendasikan ke tempat teman kayak gitu, teman-teman kayak gitu ya. Mungkin tergantung lokasi kayak gitu ya mungkin ya. Nah, terus pendapatan logo dan fasilitas, Oyo Rooms mengelola pengendalian penuh properti mitra hotelnya ya. Oh, ternyata Oyo nih guys yang mengendalikan kayak gitu guys. Jadi mungkin karyawan hotelnya kayak gitu, apa namanya ya, waiters lah segala macam. Nah, itu dari Oyonya. Nah, Oyo Rooms menjual properti mitra hotelnya melalui situs webnya sendiri dan marketplace lainnya. Jadi ya, maksudnya nih Oyo Rooms ini apa namanya, mempromosikan hotelnya kayak gitu. Nah, teman-teman kalau nginep di sini ya kayak gitu guys ya. Ya, semuanya ada di websitenya, di sosial medianya Oyo seperti itu. Nah, Oyo Rooms menyediakan teknologi untuk meningkatkan pendapatan dan memudahkan operasi mitra hotelnya. Oyo Rooms menyediakan layanan pemasaran, manajemen protokol kesehatan untuk mitra hotelnya. Jadi bisa dibilang yang kerjasama sama Oyo ini apa namanya, awalnya mungkin cuma nyediain tempat aja kayak gitu guys ya. Bersama modal awal tentunya untuk merenovasi tempatnya biar standar Oyo. Nah, selanjutnya ya Oyo ini yang kerja kayak gitu. Seperti itu guys ya. Ya mirip-mirip Indomart lah seperti itu ya. Indomart yang waralaba kayak gitu. Nah, gimana teman-teman? Tertarik untuk membeli IPO-nya Oyo? Ya. Nah, tapi ya jangan buru-buru. Nah, kita kalau misalnya teman-teman tertarik kayak gitu ya, harus baca prospektus dulu, wajib ya. Dan ditunggu aja nanti guys ya. Pasti akan kita bahas di apa namanya, YouTube ini tentunya ya. Dan ini informasi aja bahwa Oyo ini udah mau fix ya, mau IPO kayak gitu guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.